Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pelajaran kita kali ini berjudul Mengajar Para Murid bagian 1. Pelajaran yang akan disampaikan oleh Yesus didahului dengan sebuah penyembuhan terhadap seorang yang buta. Di dalam Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26, di Betsaida, Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Bukan baru kali ini sebenarnya Yesus menyembuhkan seorang buta. Tapi baru kali ini, di Betsaida, penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus harus menggunakan 2 kali tindakan. 2 kali Yesus menjamah orang buta itu, baru dia memperoleh penglihatan yang jelas. Mengapa 2 kali? Ayat selanjutnya tampaknya dapat menjawab pertanyaan mengapa harus dijamah 2 kali. Markus pasal 8 ayat 27 sampai 30. Di dalam perjalanan Yesus yang dilakukan bersama dengan murid, Yesus bertanya kepada mereka juga sebanyak 2 kali. Dia bertanya tentang identitasnya. Pertama, identitasnya menurut orang lain. Kemudian, untuk kedua kali, Yesus bertanya tentang pertanyaan yang lebih spesifik, pendapat para murid itu sendiri tentang siapa Yesus. Murid ditanya sebagai objek yang akan diajar dalam peristiwa ini. Lihat, 2 kali Yesus menjamah orang buta, baru dia dapat melihat dengan jelas. Dan 2 kali pula Yesus bertanya kepada para murid tentang identitasnya. Melalui peristiwa ini, tampaknya Yesus ingin menyampaikan kepada para murid bahwa ada hal yang harus dilihat oleh para murid dan dipahami dengan jelas tentang Yesus sendiri. Apakah hal-hal yang harus mereka pahami? Paling sedikit ada 3 hal yang diangkat dalam pelajaran sekolah Sabat tentang apa yang harus dipahami oleh para murid. Pertama adalah siapa Yesus. Yang kedua adalah kemana Yesus sedang pergi atau apa yang akan dialaminya. Dan yang ketiga adalah bagaimana menjadi seorang murid. Yang pertama, siapa Yesus? Pada waktu Yesus bertanya kepada para murid, maka Petrus merespon dengan benar. Dia katakan, engkau adalah Mesias. Ya, Mesias adalah seorang yang diurapi, dipilih untuk membawa pembebasan dan keselamatan. Petrus tahu akan hal itu. Bahkan di Markus pasal 9 ayat 7, kepada beberapa murid, 3 orang murid, salah satunya adalah Petrus, kepada mereka diperdengarkan sebuah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Salah seorang yang mendengarnya adalah Petrus sendiri. Maka pengenalan tentang siapa Yesus itu perlu dan sangat penting bagi para murid. Tetapi tidak cukup hanya mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Perlu hal yang kedua yang harus mereka ketahui. Apa itu? Hal kedua adalah kemana Yesus sedang pergi atau apa yang akan dialaminya. Di dalam Markus pasal 8 ayat 31, Yesus memberitahu tentang apa yang akan terjadi kepadanya. Yesus katakan dia akan menderita, ditolak oleh tua-tua, imam dan ahli Taurat. Bukan hanya itu, dia juga akan dibunuh, namun dia akan bangkit. Jadi ini berbicara tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Dan bukan hanya 1 kali. Sampai di Markus pasal 10, ada 3 kali Yesus berbicara tentang penderitaan yang akan dialaminya. Hal ini mengejutkan para murid. Itu sebabnya di ayat 32, Petrus menarik Yesus dan dia menegur Yesus karena mereka tidak senang dengan berita yang disampaikan oleh Yesus bahwa Yesus akan menderita dan akan mati. Inilah pelajaran penting juga yang harus diketahui oleh para murid. Bukan hanya tahu bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi mereka juga perlu tahu bahwa Yesus datang bukan untuk menjadi raja dalam hal penguasa politik, seperti yang ada dalam pikiran para murid. Yesus ingin para murid tahu bahwa dia datang untuk membawa pemulihan melalui kematiannya di salib dan kebangkitannya. Pesan inilah yang ditulis dalam Markus pasal 9 ayat 9. Ketika Yesus berkata, jangan memberitahu hal itu sebelum anak manusia itu bangkit dari antara orang mati. Lalu hal yang ketiga,
yang harus diketahui oleh para murid. Mereka harus tahu bagaimana menjadi seorang murid. Mulai dari Markus pasal 8 ayat 34 sampai Markus pasal 9 berakhir, Yesus memberikan petunjuk berturut-turut bagaimana menjadi seorang murid. Pertama dalam Markus 8 ayat 34, Yesus katakan menjadi seorang murid harus bisa menyangkal dirinya dan memikul salib. Menyangkal diri artinya hidup dalam pelayanan bukan tentang kehendak saya, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Kemudian yang kedua, Markus 9 ayat 28. Yesus katakan menjadi seorang murid harus senantiasa tekun berdoa. Lalu kemudian Markus 3 ayat yang ketiga, Markus 9 ayat 35. Menjadi seorang murid artinya bukan menjadi yang terbesar, bukan menjadi yang terhebat, bukan menjadi yang terpintar, tetapi menjadi seorang murid artinya siapa yang mau dan siap melayani sesamanya dengan ketulusan, seperti ketulusan seorang anak kecil. Kemudian yang keempat, Markus pasal 9 ayat 50. Menjadi seorang murid berarti menjadi seorang yang mengupayakan perdamaian kepada setiap orang. Inilah yang Yesus ajarkan bagaimana menjadi seorang murid. Inilah garis besar pelajaran sekolah Sabat untuk minggu ini. Semoga akan menolong Anda memahami pelajaran sekolah Sabat pada waktu Anda mempelajarinya di tempat Anda masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.